Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Odet Muhammad Daniel SAP, yang kami hormati para asisten, para staf ahli, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Al-Ustadz, guru kita bersama, Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMA, dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang insya Allah sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk dapat hadir bersama dalam kegiatan Tadarus Al-Quran bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Salawat bering salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Sang Suri Tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Haji Odet Muhammad Daniel SAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak. Yang saya hormati Pak Kabag, Kesra. Yang saya hormati Pak Wali, Pak Sekda, Pak Wakil, Pak Sekda. Ya. Yang saya hormati juga seluruh peserta Tadarus Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa bersama-sama berta'amul ma'al Quran, ya. Bersama-sama berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan upaya-upaya kita di dalam menghidupkan hidup bersama Al-Quran melalui program Tadarus Al-Quran setiap hari Jumat pagi, mudah-mudahan ini menjadi upaya-upaya kita untuk bersama-sama senantiasa hidup dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah SWT menilai kita semua bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa ingin bersahabat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika Allah telah menilai kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keinginan, memiliki concern kita terhadap Al-Quran sebagai sahabat, mudah-mudahan insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Bapak hadirin yang saya hormati, rahimakumullah, Al-Quran dengan berbagai fadilahnya, berbagai keutamaannya hadir. Allah berikan kepada kita, di antaranya Al-Quran sebagai mau'izah, Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Yang namanya bahan pelajaran
dari Allah SWT langsung, bukan dari manusia, bukan dari makhluk, tapi Allah yang berikan pelajaran kepada kita melalui Al-Quran. Saya berharap mudah-mudahan kita semua selalu mendapat inspirasi dari Al-Quran, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, sehingga selama kehidupan kita, dari mulai bangun tidur, tidur kembali, dari sejak bangun tidur dan tidur kembali, tidur lagi, bangun lagi, ya mudah-mudahan semua aktivitas kita, seluruh aktivitas kita selalu dibarengi dengan inspirasi Al-Quran. Karena apabila kita sudah mendapat inspirasi Al-Quran dalam kehidupan kita, Allah ma'ana, Allah sudah bersama-sama dengan kita, insya Allah kita harus yakin bahwa semuanya Allah akan senantiasa selalu melindungi kita, memberikan rahmat kepada kita. Yang kedua, berikutnya adalah sebagai rahmat Al-Quran ini. Ya mudah-mudahan Al-Quran senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Allah terus merahmati kita. Seluruh aktivitas kita akan dilindungi rahmat Allah SWT, dinaungi rahmat Allah SWT. Inilah harapan kita barangkali ya. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan kalau Al-Quran sudah menjadi inspirasi buat kita, hidup kita, jadi rahmat buat kita, juga Al-Quran akan senantiasa terus menjadi pembimbing hidup kita. Udah limutakin, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus mendapat bimbingan Al-Quran. Dan kalau Al-Quran sudah menjadi bimbingan buat kita, membimbing kita, saya yakin, kita harus yakin bahwa insya Allah tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan kita. Siapapun saya kira. Ya. Inilah harapan-harapan saya, ya Ma'olin, selaku pimpinan di Kota Bandung ini, di ASN Kota Bandung khususnya, sebagai Kota Bandung, ya. Mari kita bersama-sama selalu bersahabat dengan Al-Quran. Dari mulai kita bertamu dengan Al-Quran ini, dari membacanya. Alhamdulillah. Minimal seminggu sekali urang ayeuna setiap hari Jumat, alhamdulillah kita dicas ya. Kita dicun up, alhamdulillah. Untuk senantiasa kita diingatkan terus bahwa kita ini perlu bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Saya berharap setelah satu pekan sekali hari Jumat, setiap hari Jumat ini barangkali menjadi sebuah energi buat kita untuk senantiasa terus kita bersahabat dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Ya. Saya ingin mengajak, tidak pernah bosan mau mengajak, minimal, yuk kita bertamu dengan Al-Quran ini, bermuayas dengan Al-Quran ini, minimal dari membacanya. Ya. ASN itu masih punya banyak waktu, kita masih punya banyak waktu semuanya. Semua manusia punya banyak waktu. 24 jam, satu hari satu malam. Ya, kalau kita membaca satu juz saja cuma 40 menit. 40 menit. Kalau dibagi saja setiap sholat, 5 waktu, satu hari satu malam. 8 menit lah setelah sholat baca Quran. Insya Allah selesai. Satu juz minimal. Ya. Sehingga saya rasanya luar biasa, istimewa lah, bangga. Kalau ASN di Kota Bandung ini, dari mulai wali kotanya, wakil wali kotanya, Pak Sekdanya, semua kita, ASN Kota Bandung yang beragama Islam khususnya, bersahabat dengan Al-Quran, satu hari bisa satu juz, dan setiap satu bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal membacanya saja, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena yang disebut orang yang lalai dari Al-Quran itu, adalah orang yang pertama lalai dari membacanya. Ya. Minimal itu dulu saya kira. Mari kita bersama-sama untuk bersahabat dengan Al-Quran melalui membaca Al-Quran. Itu saja dari saya, dari Ma'olin. Selamat ya, terus melaksanakan tadarus Quran ini. Dan saya ucapkan terima kasih, jangan kasih Ron kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak, hatur nuhun Pak Ustadz, alhamdulillah
senantiasa membimbing kami ya di ASN Kota Bandung ini, dan juga kepada panitia, kepada Kabak Kesal dan jajaran. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk mendapat kecintaan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Odet Muhammad Daniel SAP, atas sambutan dan juga arahan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita akan melaksanakan bersama tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan doa bersama, yang mana kali ini akan dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, LCMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kok lampu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Al-Qur'an bersama Bapak Wali Kota dan seluruh staf yang mendapatkan amanat dari Allah untuk menjadi pembawa umat menuju ridhonya. Sebelum memasuki tadarus, dirasa perlu untuk sekilas menghayati ayat yang dibacakan tadi dari surat Al-Anfal. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Baru kita termasuk golongan mukminun kalau sekiranya setiap kali kita mendengar nama Allah disebut, bereaksi kalbu kita. Wajilat qulubuhum, bereaksi, ingat kepada kekuasaannya, ingat kepada karunia-Nya, ingat kepada peringatannya, ingat kepada kabar gembiranya, ingat kepada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim, dan bila telah dibacakan, baru dibacakan saja, alaihim kepada kaum mukminin, tuliyat alaihim zadatum imana, maka mendengar bacaan Al-Quran dalam kondisi keimanan terpelihara, maka ayat yang dibacakan siapapun yang membacanya, ayat tersebut memberi tambahan iman kepada kita. Itu dengan mendengar, kita aktifkan telinga, kita aktifkan kalbu, tanpa paham, tanpa menjiwai, ayat memberikan tambahan iman kepada kita. Tanpa kita gerakan lisan, tanpa kita aktifkan mata, hanya mengaktifkan telinga dan kalbu, ayat akan memberikan tambahan iman kepada kita. Subhanallah. Bagaimana dengan mengaktifkan mata melihat tulisan huruf Al-Quran? Bagaimana kita melibatkan lisan, melibatkan seluruh anggota yang diperlukan untuk mengucapkan huruf, dari mulai paru-paru, tenggorokan, lisan, gigi, subhanallah, itu semuanya kita persaksikan di hadapan Allah sebagai yang aktif menggunakan fungsi masing-masing untuk Al-Quran. Yakin nilainya akan berlipat. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengaktifkan seluruh anggota vitas suara kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Itu belum kita pahami ya. Baru kita mengaktifkan mata, telinga, lisan, suara, semuanya luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Tambahan iman diyakini akan diraih nikmatnya oleh kita semuanya. Oleh karena itu, di samping mendengar dan juga kita mengaktifkan anggota suara kita, maka apabila sedang dalam keadaan aktivitas yang lain, kita tidak sedang menggunakan lisan, tidak menggunakan mata, yuk kita aktifkan telinga untuk mendengar Al-Quran terus. Baik, kita akan melanjutkan sekarang insya Allah memasuki ayat 36. Mudah-mudahan dua ayat kita pelajari saat ini yang sangat luar biasa, memberikan harapan sekaligus menanamkan rasa takut.
kabar gembira sekaligus memberikan kewaspadaan dengan dua ayat ini. Kita mulai dan saya bacakan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kita ulang sekali lagi, diharapkan gunahnya dipelihara. Nah, ketika tanwin menghadapi wawu, suara nun masuk ke dalam huruf wawu dan disertai dengan gunnah. Gunnah itu suara di hidung. Mustaqarrun, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Masuk ke hidung, ditahan juga, ya. Tidak cukup sekedar masuk tapi ditahan. Antara gunnah ruh dengan ta, maka ruh di atas tak panjangnya. Mustaqarrun wa mata. Nah, ukurannya seperti itu perbandingannya. Kita sekali lagi baca. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mangga. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ya, kita sedikit tadabbur. Ayat ini masih berkaitan dengan perjalanan Nabi Adam bersama istrinya. Setelahnya beliau dinyatakan melakukan pelanggaran. La taqrabah hadhihi syajarah, sudah ada larangan, tapi ternyata beliau melanggar. Bagaimana pelanggarannya? Dari mana penyebab pelanggaran? Fa'azallahuma syaitan. Ini akibat ulah syaitan. Nabi Adam, hamba yang dicintai Allah, seorang nabi, ternyata dapat digoda oleh syaitan. Sebagai peringatan buat kita, bahwa kita harus nantiasa waspada dengan syaitan ini. Tingkat Nabi Adam saja, azallahuma, tergelincir, menggelincirkan. Kalimat azalla, setan menggelincirkan dua hamba ini. Dan untuk ayat ini ada dua bacaan. Ada azalla dan ada azala. Qiraat Hamzah membaca azala. Kalau azala menggelincirkan, kalau azala menghilangkan atau menjauhkan.
Nah, dengan dua bacaan ini menggambarkan kepada kita bahwa syaitan memiliki program untuk supaya kita di perjalanan tergelincir, dan tidak cuma sekedar tergelincir, tapi syaitan berjuang agar kita jauh dari jalan yang lurus, tidak bisa kembali lagi. Ini adalah usaha syaitan. Dan usaha syaitan itu pertama berbisik ke dalam kalbu, menggerakkan lisan, membimbing, mengarahkan mata, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, untuk supaya tidak berada dalam jalan yang lurus. Azallahum asyaitanu anha. Maka ada lanjutannya, fa akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan berjuang agar Adam bersama istri tidak lagi berada di tempat semula yang penuh dengan kenikmatan yang disebut pada ayat sebelumnya adalah al-jannah. Sudah kita angkat kalimat al-jannah. Apa makna al-jannah? Apakah surga akhirat ataukah surga dunia? Sangat mungkin pemahaman berbeda, tetapi jangan sampai berbeda tentang kalimatnya, yaitu al-jannah. Makna jannahnya bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda, itu namanya fiqhul kitab, fiqhul Quran. Fikih boleh berbeda, tetapi jangan sampai berbeda Qurannya. Jangan sampai berbeda membaca ayatnya. Tetap al-jannah adalah al-jannah, kita imani. Nah, di sini jelas sekali, fa akhrajahuma mimma kana fi. Dua orang, yaitu Adam bersama istri, digelincirkan dan dijauhkan sehingga akhirnya dikeluarkan dari kondisi yang semula. Mimma kana fi. Setelahnya keluar dari al-jannah, wa qulna, maka Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turun. Ihbitu, habata itu adalah landing. Kalau untuk pesawat, al-hubut itu landing. Berarti jannah ada di atas ya. Nah, sedangkan tempat selanjutnya adalah di bawah. Apakah yang dimaksud dengan atas bawah ini? Adalah jannah yang disediakan Allah untuk muttaqin nanti di akhirat, atau tempat di atas masih di bumi juga? Atau apa yang dimaksud dengan al-jannah? Kita beriman saja. Kata Al-Quran, al-jannah sudah. Kita tidak akan sampai. Otak kita tidak akan sampai. Nanti kan akan muncul pertanyaan, di mana ya? Kalau sekiranya jannah itu bukan jannah yang nanti di akhirat, tapi jannah yang lain, di mana sekarang jannah yang ditempati Adam? Enggak perlu kita nyari, tetapi beriman saja ada al-jannah. Intinya adalah bahwa dengan adanya kalimat al-jannah digunakan untuk tempat Nabi Adam dulu, maksudnya apa? Adam telah diberi nikmat tempat yang cukup strategi, cukup bahagia, cukup sejuk, lengkap dengan makanan, tetapi di dalamnya ada larangan satu. Untuk jannah yang Allah sediakan bagi muttaqin di akhirat tidak ada larangan. Semuanya bebas. Silakan manfaatkan. Bahkan di luar jangkauan manusia saat ini. Nah, untuk ini jelas sekali ada jannah yang Allah sediakan untuk Adam dulu, untuk supaya memang dapat mengantarkan beliau merindukan kenikmatan di masa mendatang. Sekarang bekerja dulu, berbuat dulu, dan ada ujian. Ujian itu ya ada lulusnya, ada kurangnya. Dan Nabi Adam ketika melakukan pelanggaran tidak ada yang dirugikan. Tidak dirugikan karena waktu itu baru 2 orang manusia, Adam dan istri. Sekarang kalau kita melakukan pelanggaran, pasti ada yang dirugikan. Bagaimana beratnya tanggung jawab kita kalau kita melakukan pelanggaran. Oh, cukup berat di hadapan Allah. Adam dulu setelahnya melakukan pelanggaran ada sanksi. Qulna bitu ba'dukum li ba'din. Tingkat Adam dijatuhi sanksi. Dijatuhi hukuman. Hukumannya bagaimana? Cukup berat padahal tidak merugikan orang. Tetapi berat. Kenapa? Karena tingkat tinggi, tingkat Adam sedikit melakukan pelanggaran, hukumannya berat. Ini tentunya sangat penting bagi kita untuk diambil pelajaran. Seorang ustadz, seorang pejabat tinggi, berbeda apabila melakukan pelanggaran, hukumannya dari Allah dengan yang tidak disebut ustadz atau yang tidak disebut pejabat. Berbeda itu. Rakyat tingkat bawah apabila melakukan pelanggaran hanya merugikan diri. Tapi tingkat atas merugikan umat. Atau seorang yang disebut dengan ustadz, seorang alim, seorang kiai, apabila melakukan pelanggaran diikuti umat. Allahu Akbar, berat sekali. Semoga Allah mengampuni kita semuanya.
mengampuni para ulama, para ustadz, para pejabat tinggi, baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat nasional. Berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi jangan sampai putus asa. Jangan sampai kecil hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada Adam untuk melakukan perbaikan, pelajaran buat kita bagaimana cara melakukan perbaikan di masa mendatang. Kita lanjutkan kajian berikutnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan buat kamu di muka bumi ada tempat yang tentram, yang tenang untuk menghadap kepada Allah sebagai hamba Allah dan untuk mengembangkan atau untuk mengisi kehidupan yang berguna bagi yang lain. Nah, di sini tentunya kita berdakwah, kita mengajak orang ke jalan yang benar, dan para bapak ASN, bapak wali kota, wakil wali kota, di samping memang berstatus sebagai hamba Allah dan juga status sebagai khalifatullah fil ardi. Alhamdulillah dengan gagasan bapak wali kota, kita dapat bertemu setiap hari Jumat dengan Al-Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak wali kota betul-betul nanti menunggu kita semuanya di surga Allah. Karena sudah mengantarkan kita dengan Al-Quran. Ini adalah kedudukan yang diharapkan oleh kita semuanya. Tercantum di dalam hadis Rasulullah. Sab'atun la yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. 7 kelompok manusia yang diistimewakan kedudukannya di hadapan Allah. Mereka adalah 7 kelompok, dan yang pertama yang disebut pemimpin yang adil. Imamun adil. Berarti memang sangat berat ya untuk menjadi pemimpin yang adil itu. Maka dengan berhubungan kepada Allah melalui Al-Quran, semoga Bapak Wali Kota betul-betul diberi nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi nikmat ibadah, diberi nikmat khusyuk. Bila memang pimpinan kita dekat dengan Allah, kita di bawah akan terbawa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting bagi kita semuanya untuk selalu berdoa demi ya ketundukan Bapak Wali Kota di hadapan Allah, istiqomah, sabar menghadapi tantangan. Allahu Akbar, kalau kita punya pemimpin yang sabar dan istiqomah, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan ingat, kum ini adalah kepada semua manusia di seluruh bumi. Kamu punya kesempatan di muka bumi ilahin sampai waktu yang sudah ditentukan, yang sudah dibatasi. Kita sudah diingatkan dan terus diingatkan dengan sekian banyak kepergian hamba-hamba Allah yang usianya di bawah kita, sudah mendahului kita. Semoga mereka yang telah mendahului kita membawa nikmat iman, Allah pertemukan kita dengan mereka dalam surganya. Sudah banyak para ustadz, para ulama yang ahli ibadah yang sudah mendahului kita, usia mereka di bawah kita. Saya terkejut betul mendengar beberapa ustadz yang usianya di bawah saya sudah menghadap kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kenikmatan memanfaatkan sisa umur hidup yang tidak tahu berapa lama lagi ini. Nikmat dengan menggunakan sisa umur hidup melalui ibadah kepada Engkau, melalui beramal yang berguna buat kepentingan masyarakat. Itulah yang harus kita jadikan sebagai perjuangan lapangan amal kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Setelahnya beliau memang menyadari pentingnya menghadap kepada Allah, memperbaiki diri. Beliau menghadap kepada Allah agar mendapatkan bimbingan bagaimana cara memperbaiki di masa-masa mendatang. Saat dipisahkan antara beliau dengan istrinya, laksana permusuhan. Allahu Akbar, kalimatnya Allah, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kalimatnya ihbitu ba'dukum. Kum ini kepada orang banyak. Pada waktu itu baru 2 orang ya. Artinya kita diingatkan ini. Apabila kita melakukan pelanggaran, itu adalah setan yang memprogram, dan kita ikut program setan, kita akan bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Adam sempat dinyatakan bermusuhan, tapi Allah berfirman, wa qulna bitu ba'dukum. Ba'dukum itu orang banyak. Kenapa Allah tidak berfirman wa qulna bita ahadukuma aduun li ba'din? Ya. Kalian keluar berdua.
dan bermusuhan antara satu dengan yang lain antara kalian berdua. Tidak berdua, tapi ba'dukum li ba'din aduwwun. Ini tujukan kepada semua hamba-hamba Allah yang akan melakukan pelanggaran akan terancam dengan ini. Makanya kita dengan ayat ini tadabbur kita adalah kita tanamkan ke dalam kalbu kita rasa rendah di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, sekuat bagaimanapun tenaga kita, sehebat bagaimanapun perjuangan kita, seluas bagaimanapun wawasan kita, tidak punya arti kalau tidak Allah berikan pertolongan kepada kita. Maka kita ikuti Nabi Adam. Setelahnya melakukan pelanggaran, apa yang beliau lakukan? Kita teruskan bacaan berikutnya. Jadi tadi fa'azalla, tergelincir, azala, dijauhkan. Dan itu yang sudah saya bahas. Di antara Bapak sudah banyak yang punya buku ini. Tafsir 10 qiraat terhadap Al-Quran juz pertama. Ini sudah dibahas pada buku ini ya. Dan alhamdulillah saya sampaikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung, sudah terbit surat Al-Maidah. Ini langsung surat Al-Maidah ini. Al-Baqarah belum selesai, Al-Imran belum, An-Nisa belum, tapi surat Al-Maidah sudah terbit 400 halaman lebih. Ini dari bahasan 120 ayat dan surat Al-Maidah alhamdulillah ini sudah diedit lebih baik dibanding dengan yang jilid pertama karena sudah ada pengalaman sedikit. Mudah-mudahan lebih mudah dipahaminya. Surat Al-Maidah adalah, ini saya kasih judul di covernya, Al-Quran dan Peradaban Dunia. Dalam surat Al-Maidah ini banyak ayat yang berbicara tentang masalah komunikasi, ilmu komunikasi tingkat lokal, regional, tingkat internasional, nasional dan tingkat internasional. Makanya saya beri nama Peradaban Dunia. Ini surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah juga banyak ayat-ayat politik, subhanallah. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ini saya banyak memasukkan ayat-ayat dari Alkitab. Menggabungkan informasi firman Allah dalam Al-Quran dan juga masih ada yang sama dengan Al-Quran dari Alkitab, dari Taurat dan Injil yang sudah berbahasa Indonesia. Wallahu a'lam bahasa aslinya seperti apa saya tidak tahu. Baik, kita lanjutkan bacaan berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 37. Di absen. Disebut. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Mangga. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Ya. Fatalaqa Adamu, maka Adam menerima min Rabbi, dari Rabbnya, kalimatin, beberapa kata. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Ada taba alaihi, ada taba ilaihi. Kalau taba alaihi, Allah menerima taubat. Kalau taba ilaihi, kita bertaubat menghadap kepada Allah. Fatalaqa Adamu, ini juga ada dua bacaan ya. Umumnya qiraat fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, tapi Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adama min rabbi kalimatun. Berbeda ya. Baik, kita coba baca dua-duanya ya. Dengan qiraat Ibnu Katsir. Saya bacakan dan diikuti. Tadi fatalaqa Adamu, sekarang fatalaqa Adama min rabbi kalimatun. Biarlah harokatnya masih tetap tidak berubah. Fatalaqa, koknya dua harokat. Ini mulai sajalah kita belajar dengan beberapa qiraat karena ini sama-sama dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasulullah, diajarkan Rasul kepada para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita. Ada 10 imam qiraat. 10 imam qiraat membaca Al-Quran, tidak ada unsur ijtihad mereka. Beda dengan 4 imam madhab ya. Kalau 4 imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhum, sampai terbit sekian banyak kitab,
itu ada kaitan dengan produk pemikiran. Mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji kehidupan masyarakat, disimpulkan harus begini, harus begitu, itu ada kaitan dengan pemikiran. Sehingga perbedaan tersebut mungkin benar semuanya, mungkin ada yang kurang tepat, tapi untuk qiraat tidak ada perbandingan. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin dengan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatun, semuanya pasti benar karena ini turun dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti kalau buku yang tadi sudah ditulis banyak, sudah terbit banyak, mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari khazanah Kota Bandung insya Allah. Karena saya belum tahu sudahkah ada di tempat yang lain tafsir 10 qiraat. Makanya saya kasih nama ini tafsir 10 qiraat. Jadi ini adalah merupakan wallahu alam, saya khawatir salah, tetapi memang saya belum menemukan di tempat yang lain ada tafsir 10 qiraat. Mudah-mudahan ini merupakan produk baru ya untuk Kota Bandung yang alhamdulillah sejak beberapa hari yang lalu buku ini saya sebarluaskan sampai ke tingkat Lajnah Pentafsir Al-Quran, Lembaga Tafsir Al-Quran di Jakarta, kemudian Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga Ketua MUI Kota Provinsi Jawa Barat, dan sekian banyak saya kirimkan, termasuk pesantren Qiraat Sab'ah di Garut sudah sampai buku ini, dengan harapan mudah-mudahan kalau ada kekurangan-kekurangan, dan pasti ada, bukan kalau, pasti ada kekurangan, saya dapat tambahan dari para ulama nanti untuk cetakan berikutnya. Dan kemudian apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan tersebar manfaat ini. Baik, saya bacakan dan diikuti bersama ayat ke-37 dengan qiraat Ibnu Katsir. Fatalaqa, 2 harokat ya. Fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun fataba alaihi. Bangga. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Ya. Tentu dengan bacaan Adam dan Adamu sangat jelas perbedaan bacaan berpengaruh bagi makna. Perbedaan qiraat ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Kalau tadi juga ayat sebelumnya fa'azallahuma untuk itu ada pengaruh bagi makna. Tapi waqulna bitu ba'dukum dengan ba'dukumu itu tidak berpengaruh bagi makna. Ada bacaan qulna bitu ba'dukumu li ba'din adu, ya. Walakum fil ardi walakum fil ardi walakum fil ardi, itu ada beberapa bacaan. Mustaqarrun wa mata', mustaqarrun wa mata' wa mata'un ilahin wa mata'un ilahin, itu tidak berpengaruh bagi mana. Tapi untuk Adamu dengan Adama, kalimatun dengan kalimatin, sudah jelas ada pengaruhnya bagi makna. Ini adalah studi Al-Quran secara universal ya. Mulai kita jadikan Kota Bandung sebagai kota Al-Quran, termasuk kota 10 qiraat Al-Quran. Fatalaqa Adamu, maka Adam menerima. Tapi kata Allah, fatalaqa Adama, maka Adam yang diterima. Sebagai objek. Kalau Adamu sebagai subjek. Fatalaqa Adamu, maka Adam menerima dari Rabbnya. Menerima apa? Menerima kalimat. Tapi kalau fatalaqa Adama min rabbi kalimatun, maka kalimat menerima Adam. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya ada langit, setelahnya ada bumi, setelahnya ada tanah, setelahnya ada gunung. Dan Al-Qur'an sudah ada sebelum langit diciptakan. Sebelum bumi ada, Al-Qur'an sudah lebih dulu. Maka ketika kalimat sudah ada, Adam belum ada, maka kalimat tentunya menunggu diciptakannya Adam dan menunggu berfungsi dirinya untuk Adam. Adam setelahnya melakukan pelanggaran,
berharap betul dapat bimbingan dari Allah untuk diungkapkan agar mendapatkan jalan menuju rahmat, ampunan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelahnya tiba waktunya, kalimat yang sudah menunggu kedatangan Adam atau menunggu bertemu Adam, dan sudah tiba waktunya Adam untuk mendapatkan kalimat, maka Adam bertemu dengan kalimat. Adam menyambut kalimat, kalimat menyambut Adam. Dapatkah kita membayangkan dua pihak yang sudah rindu nunggu sejak lama, pas bertemu, oh tidak mau berpisah lagi. Maksudnya apa? Maksudnya Adam setelahnya melakukan pelanggaran, menunggu bimbingan dari Allah. Dan bimbingan sudah tersedia menunggu Adam. Sehingga akhirnya pas sudah bertemu antara Adam dengan taubat, berupa kalimat, maka taubat tidak mau pisah dengan Adam, Adam tidak mau pisah dengan taubat. Sehingga setelahnya Adam bertaubat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Adam ketika dihadapkan kepada tantangan, godaan, rayuan, bujukan dunia, dia tidak akan bisa diganggu, tidak akan bisa dirayu, tidak akan bisa dirintangi. Karena kalimat menjaga dia. Artinya taubat Adam betul-betul menjaga Adam. Jangan sampai berbuat salah lagi. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya sudah pernah menyatakan permohonan ampun kepada Allah. Mungkin semuanya juga kita sudah pernah menikmati tetesan air mata saat memohon ampun kepada Allah. Yuk kita selalu ingat kalimat taubat yang kita ungkapkan. Ketika kita dihadapkan kepada tantangan, godaan, rayuan, setan mengganggu, yuk kita ingat ungkapan taubat kita. Ya Allah, saya sudah sujud padamu, sudah rukuk padamu, sudah menikmati membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita mau berbuat dosa, akan diingatkan oleh taubat kita. Itulah taubatan nasuhan, taubat yang menasihati. Kalimat taubat nasuhan itu artinya nasuhan itu yang menasihati. Kita temukan dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Ada tubu ilallah, ada tubu alaih. Kalau taba alaih, menerima taubat siapa? Allah. Kalau taba ila, bertaubat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam mengharapkan untuk bertemu kalimat, dan Allah sudah menyediakan kalimat untuk menyebut Adam. Sehingga pas sudah bertemu Adam dengan kalimat, tidak akan lagi tergoda lagi, terganggu lagi. Mari kita belajar kepada Adam bagaimana taubat yang sebenarnya, yaitu taubat yang betul-betul menjaga kita dari perbuatan dosa ke depan. Innahu, ya kalau umpama disambung tapi ini persiapan nafasnya ya. Kalau disambung ada perbedaan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu alaihi. Untuk Ibnu Katsir begitu. Tapi untuk Hafaz, fataba alaihi innahu. Untuk memperdalam ilmu qiraat, silahkan dibuka di YouTube Magdis TV. Mulai pekan yang lalu saya mengajarkan daurah, ada daurah ilmu qiraat 10, dan insya Allah besok dilanjutkan sore ya, hari Senin, setiap hari Senin ada daurah ilmu qiraat. Ini adalah membuka wawasan tentang ilmu qiraat, karena Al-Quran ini adalah qiraat dari Allah, dari disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Ini mah pasti benernya, tidak ada perbedaan pemikiran untuk qiraat, tapi langsung talaki kepada Rasul, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhir ayat kita baca. Innahu huwat tawwabur rahim. Mangga. Innahu huwat tawwabur rahim. Nikmat sekali membaca akhir ayat ini. Innahu, sungguhnya dia, huwa, dialah. Ada kalimat dua kali. Dia, dialah. At-tawwabu, satu-satunya
penerima taubat. Setelahnya menerima taubat, Ar-Rahim, satu-satunya yang mencurahkan kesayangan. Dengan diterima taubat kita bebas dari siksa. Apakah akan masuk surga? Baru aman dari neraka, belum dijamin masuk surga. Akan masuk surga dengan rahmat Allah. Makanya disambung taubah dan rahmah, At-Tawwab dan Ar-Rahim. Di tempat yang lain Al-Ghafur, Ar-Rahim. Dan tidak kita temukan Ar-Rahimul Ghafur ya. Tapi dihapuskan dulu dosa, baru tercurah rahmat. Dan dalam surat Ali Imran kita temukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ampunan dulu baru dapat rahmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tampilkan melalui ayat ini kehidupan Nabi Adam yang membimbing kita bagaimana cara membersihkan diri. Setelahnya bersih, kita mohon kesayangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup bersih dari dosa, dari kesalahan, tapi kita memohon rahmatnya Allah, karena tidak akan ada yang masuk surga kecuali rahmat Allah. Rasulullah bersabda, ini sudah pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu, mudah-mudahan masih ada yang ingat. Lan yudkhila ahadakum amalul jannah. Tidak ada seorang pun dari kamu yang punya amal menjamin kamu masuk surga. Sabda Rasulullah, hadis sahih, membuat para sahabat kaget. Lah, kita tidak punya amal yang menjamin kita masuk surga. Terus kita bagaimana bisa masuk surga? Amal kita tidak bisa menjamin. Rasulullah sampai mendapatkan pertanyaan dari para sahabat. Kalau tidak seorang pun dapat beramal yang menjamin masuk surga. Kalau gitu, gimana Rasulullah ya? Mereka tidak pernah menahan diri. Kalau memang ingin tahu, langsung bertanya. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga tidak akan masuk surga dengan amalmu? Tidak punya jaminan masuk surga dengan amalmu? Rasul bersabda, wala ana, termasuk aku, illa, hanya saja, an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Allah telah menjamin memasukkanku ke dalam surga dengan rahmatnya. Rasul saja masuk surga dengan rahmat Allah. Padahal Rasul tidak berdosa, tidak pernah salah cara dalam beribadah, tidak pernah salah guna terhadap manfaat atau karunia dari Allah. Tapi untuk masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah rahmatnya. Maka diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita sholat, ada basmalah, ada permohonan Rabbighfirli warhamni. Nah, kita nikmati kalimat innahu huwat tawwabur rahim. Yakinlah Allah dialah satu-satunya penerima taubat dan sumbernya kesayangan. Kita mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah dan Allah mencurahkan kesayangan kepada kita. Hamba-hamba Allah, mari kita akhiri dengan sama-sama menghadap kepadanya dengan penuh keyakinan. Allah mendengar, Allah melihat. Kita sekarang alhamdulillah bersama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, dan Bapak staf-staf yang lainnya yang mendapatkan amanat dari Allah, mendapatkan tugas dari Allah. Semoga mereka betul-betul mampu mengemban amanat dengan merasa diawasi oleh Allah, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tanggung jawab kepada manusia. Wah, kalau itu semuanya dirasakan, yakin Kota Bandung akan menjadi kota terdepan, kota juara ya, akan membawa percontohan kepada yang lain. Mudah-mudahan itulah dengan Al-Quran. Baik, kita menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat di mana kita berada. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Khairul Ghafirin, Ya Tawwab, Ya Man bi'adihil mulku wal malakut, Ya Sami'ud du'a, Ya Mujib as-sa'ilin. Ya Allah, kami yakin
Engkau senantiasa mendengar suara kami. Engkau senantiasa melihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Sedang sendirian, sedang bersama orang lain, sedang kami rahasiakan, jangan sampai ada orang yang tahu dan Engkau Maha tahu. Ilahana ya Tuhan kami. Kalau bukan karena Engkau yang menutup keaiban kami, sungguh kami adalah hamba-hamba yang paling banyak dijauhi orang karena kami banyak berbuat salah, berbuat dosa. Namun karena Engkau menutup keaiban kami, masih banyak orang yang percaya kepada kami, yang masih memandang kami orang baik. Ilahana ya Tuhan kami. Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami, sekiranya tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami adalah hamba-hamba yang paling buruk. Hamba-hamba yang sangat jauh dari surga-Mu. Hamba-hamba yang sangat ditunggu oleh neraka-Mu. Tidak yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu selain Engkau. Tidak yang dapat mengantarkan kami menuju surga-Mu selain rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa ant. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Allah, satu-satunya Tuhan, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang menjamin kami menuju surga-Mu. Satu-satunya zat yang menjamin kami untuk aman dari siksa-Mu. Dengan ampunan-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami. Jadikan kami Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa menikmati hidup bersama Al-Quran. Jadikan kami Allah menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Pertemukan kami Allah di akhirat dengan Al-Quran bersama Bapak Wali Kota dan keluarga, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, dan seluruh aparat yang mendapatkan amanat dari Engkau ya Allah untuk mengurus kota Bandung ini dan juga seluruh masyarakat muslimin di dunia ya Allah. Pertemukan kami ya Rabbana dengan Al-Quran dan pertemukan kami dengan Rasul-Mu ya Allah. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau. Engkau sumber kenikmatan, sumber rahmat, sumber keindahan. Walaupun kami Allah sering lupa pada Engkau, sering lupa pada Rasul-Mu, kami mohon nanti di akhirat jangan Kau lupakan kami. Berilah kami Allah nikmat rahmat ridha dan ampunan-Mu. Dan berikan pula ya Allah ampunan rahmat kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada semua anggota keluarga kami. Dan pertemukan kami di akhirat nanti ya Allah dalam surga-Mu. Pertemukan kami dengan semua anggota keluarga kami, keturunan kami, yang Kau Maha tahu. Kami sangat lalai dalam membina mereka, dalam membimbing mereka. Kami mohon nanti di akhirat, walaupun kami lalai terhadap mereka, jangan Kau biarkan mereka nanti di akhirat mendakwa kami, menuntut kami. Pertemukan kami dengan mereka di bawah naungan rahmat dari Allah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami. Telah Engkau berikan kepada kami amanat yang sangat besar untuk kepentingan umat. Kami mohon ya Allah, walaupun kami lalai dalam mengurus umat, kami banyak lalai dalam mengemban amanat, kami mohon ya Allah, nanti di akhirat jangan Kau biarkan mereka mendakwa kami, menuntut kami. Berikan kepada mereka hidayah dan taufik-Mu, dan berikan kepada kami Allah nikmat ampunan rahmat dari ridha-Mu, dan pertemukan kami dengan mereka ya Allah di bawah naungan rahmat dari ridha-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Tuhan kami. Berikan hidayah taufik-Mu kepada kami semua dan kepada para pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat pusat ya Allah, tingkat nasional, tingkat internasional. Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha tahu ya Allah kondisi kami masih dalam keadaan mesti menjaga jarak. Ilahana ya Tuhan kami. Walaupun kami secara fisik berjauhan, kami mohon ya Allah, secara non-fisik, Engkau pertemukan kami ya Rabbana. Sungguh kami sangat mencintai hamba-hamba yang beriman padamu. Pertemukan kami dengan mereka ya Rabbana dalam surga-Mu. Allahumma Rabbana ya Karim. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri,
memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat di mana kami berada. Ya Allah, ya Ilahana, kami mohon ya Allah, dengan kuasa-Mu, Engkau angkat semua penyakit dari hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon Engkau angkat ta'un, Engkau angkat wabah dari muka bumi ini, dan berikan kepada kami Allah nikmat sabar menghadapi semua realita. Berikan kepada kami Allah nikmat istiqamah dalam mengemban amanah, dan nikmat ikhlas dengan istiqamah dalam mengemban amanah. Sungguh kami sadar usia kami tidak lama lagi akan berakhir. Kami sadar ya Allah, ajal akan menjemput kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu kapan akan datang ajal menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Dimanapun, kapanpun ajal menjemput kami, kami mohon jangan Kau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Ilahana ya Tuhan kami takut dengan su'ul khatimah. Takut ya Allah. Kami takut dengan su'ul khatimah. Kami berharap Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan Allah memberikan kepada kita nikmat istiqamah dalam mengemban amanat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dimaafkan, dan ya khusus kangge Bapak Wali Kota Mang Odet, mudah-mudahan Mang Odet dipaparin nikmat sehat, duh diperyogikan pisan ku umat. Amin. Amin. Dari abdi mas sebagai rakyat. Amin, amin ya Allah. Terus oke lah mua sapertos kedudukan sebagai wali kota. Bagi sagitunya mudah-mudahan mau dari peperi nikmat sehat lahir dan batin. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMA yang telah membimbing seluruh rangkaian tadarus Al-Quran dan juga doa bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan semoga kita yang mendengar dan juga yang membaca Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita aminkan juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita digabungkan bersama orang-orang yang selalu beruntung dan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara kegiatan tadarus Al-Quran bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Marilah kita sama-sama tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang juga sudah turut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas bekerja dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur.